Kita masuk ke bab yang ke-11, bab al-faqru, bab mengenai tentang babun ya al-faqru ya, mengenai kefakiran. Fakir dalam bahasa tasawuf beda dengan fakir dalam bahasa fikih. Dalam ilmu fikih, fakir itu orang kurang duit, punya kerjaan tapi nggak mencukupi, fakir ya. Artinya dia punya kebutuhan lebih banyak daripada penghasilannya, pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukannya. Itu fakir secara ilmu fikih. Tapi fakir dalam ilmu Al-Quran, yang kemudian ilmu ini diambil oleh para sufi. Jadi semua ilmu ini dari Allah. Jangan dibilang yang ilmu dari Allah cuma ilmu fikih. Apa dalilnya? Di Quran dikatakan antumul fuqara'u ilallah ya. Itu surat Fatir ayat 15. Antum, kamu kalian semua, al-fuqara adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Apa arti fakir di situ? Yang tidak sempurna kecuali jika dia datang kepada Allah, yang dia memerlukan, membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kata teman saya di Malaysia, membutuhkan itu negatif ya, benar ya, tapi mereka sudah paham kan bahasa Indonesia. Kalau kita menyebut membutuhkan bukan negatif ya, membutuhkan ya biasa, membutuhkan, memerlukan sama bagi kita ya. Kalau miskin, man la syai'alah, nggak punya apa-apa. Ini versi kitab ini ya. Kalau orang miskin, orang yang nggak punya apa-apa. Nah itu miskin. Wa inda ba'dihim bil aks, tapi sebagian ulama membaliknya, mengatakan miskin punya tapi nggak cukup, fakir nggak punya apa-apa. Berarti ini beda ulama, beda bahasa. Saya memakai yang pertama. Al-faqir, orang yang mempunyai sedikit dan dia membutuhkan bantuan yang banyak ya. Dalam istilah ahli haqiqah, alladzi la yajidu syai'an ghairallah wa la yastaghni illa bih wa la yastarih illa bil hudur ma'ah. Yang disebut fakir, orang yang fakir adalah orang yang tidak mendapatkan apapun pada selain Allah. Dia tidak pernah puas hatinya kecuali hanya kepada Allah. Berarti dia fakir sejati. Jadi ada fakir mental, ada fakir hakiki. Ini beda. Kalau mental fakir, mental miskin, ini kaya pun dia suka minta-minta, cuma bedanya mintanya berdasi, mintanya pakai kardus, nah beda tuh ya. Mintanya pakai transfer, itu beda lagi tuh. Pakai proposal, itu minta juga. Jadi tidak ada kaitannya ini dengan orang kaya dan miskin. Ini urusannya adalah urusan mental. Nah, yang dalam hal spiritual, fakir dia hanya kepada Allah. Jadi beda. Kalau mental fakir itu penyakit. Tapi kalau spiritual fakir itu baru benar. Rohaninya fakir, rohaninya memerlukan, membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yastaghni illa bih, dia tidak akan merasa puas kecuali dengan sentuhan-sentuhannya. Wala yastarih illa bil hudur ma'ah, dia tidak akan pernah rehat kecuali hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alamatuhu adamul asbab kulliha ya. Ciri-ciri orang yang sudah sampai kepada
ahwal kefakiran rohani, bukan fakir mental. Dia kemudian hadmil asbab kulliha, menghancurkan, tidak melihat lagi asbab-asbab. Jadi orang yang fakir kepada Allah ini, dia nggak hitung-hitungan. Untuk ke Allahnya nggak hitung lagi, gue butuh kok gitu, gue perlu, ambil. Sebagaimana kita dulu sebelum pandemi, mungkin sampai sekarang masih berulang, berangkat pagi, pulang sore. Bener ya? Kita lalui. Kenapa? Karena kita butuh duit, butuh fulus, ya. Bener. Kenapa kita mau habis umur di tengah jalan, habis umur dalam kemacetan, habis umur bekerja dengan orang? Karena kita butuh sesuatu dari hasilnya, yaitu fulus, duit. Tapi bukankah kita tidak akan pernah puas dengan itu? Maka beliau mengatakan, orang fakir sejati juga sama. Dia akan melewati gunung, melintasi laut, dia akan melewatin benua untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Itulah sebabnya kenapa orang suka ziarah. Ziarah terbesar kan ziarah ke Baitul Haram, ke Masjid Al-Haram. Apa kata Nabi SAW tentang keuntungan orang-orang yang fakir? Jadi orang fakir ini mirip kayak kalau kita berangkat ke luar negeri tapi nggak bawa koper, kita cuma bawa tas. Lama nggak kalau kita di imigrasi segala macam? Turun, nggak perlu nunggu bagasi, pemeriksaannya nggak ketat, langsung keluar. Tapi kalau kita bawa barang banyak, barang-barangnya mencurigai, diperiksa oleh petugas imigrasi. Itulah yang membuat lama kita di proses perjalanan. Ini ilustrasi. Apa kata Nabi? Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan beberapa versi, ya. Masuk surganya orang fakir itu setengah harinya alam akhirat. Setengah harinya alam akhirat berapa? 1 hari akhirat 1000, ini setengahnya. Lebih awal daripada yang lain setengah hari. Berarti 500 tahun. Ya. 500 tahun, cepat atau lama itu? Ada yang umurnya 500 di sini. Ini rata-rata berapa nih umurnya? 30, 40, 50, ya. Di bawah itu nggak banyak nih. Kita keduluan orang sebentar aja dalam hal yang sederhana, kita nggak mau. Antri vaksin, tiba-tiba ada orang diduluin, kita protes, Pak. Masuk kereta sama kita protes. Jangankan itu, kita naik motor, naik mobil, disalib dikit sama orang, kita nggak rela, bener ya? Bayangkan ini 500 tahun disalib oleh orang-orang fuqara karena dia nggak punya bawaan, dia nggak punya apa-apa. Maka Nabi ketika wafat dia jadi fuqara, semuanya diserahkan ke Baitul Mal. Abu Bakar ketika wafat semuanya diserahkan ke Baitul Mal. Mana ada yang sanggup begitu, Pak? Kita kan ngayal terus. Cuma emang Nabi melarang. Apa kata Nabi? Maksimal hanya boleh kamu bagi 1/3. 2/3-nya harus kembalikan kepada keluargamu, saudaramu. 1/3 kita bagi, kita kasih ke Baitul Mal, ya. Maka bagi yang punya uang, punya duit, punya tanah, ini udah pandemi gini, ya, udahlah nggak usah pelit-pelit lah.
ya. Jual duitnya sepertiga, kasih kepada orang yang sedang berjuang fisabilillah. Ahli Quran aja, semua itu ahli Quran. Ada ahli Quran yang bergerak dalam fikih, itu hukumnya Quran. Ada ahli Quran yang menghafal, ada ahli Quran yang tafsir, ada ahli Quran yang sufi tasawuf, ahli qalbu. Itu semua ahli Quran semua. Cuma kita kan terjebak, ahli Quran itu cuma yang ngapal-ngapalin Al-Quran. Kalau ngapal itu level 1, level berikutnya memahami, level berikutnya mengamalkan, level berikutnya menghayati. Penghayatan itulah yang disebut bertasawuf. Yang sekarang banyak orang takut menyebut kata tasawuf, ya. Saya udah sering sebutkan, banyak ustadz tidak pede menyebutkan kata tasawuf. Bener ya? Padahal Buya Hamka nggak takut. Buya Hamka ini anti mainstream. Di saat orang anti tasawuf, dia tulis buku tasawuf modern. Bayangkan di Muhammadiyah ada Buya Hamka nulis tasawuf. Ajib begitu. Bagi saya luar biasa. Kalau orang NU nulis tasawuf itu biasa. Tapi di kalangan Muhammadiyah, Buya Hamka ini memang bukan orang yang takluk kepada banyak orang, tapi banyak orang takluk kepadanya. Inilah ulama, benar-benar ulama. Dia nggak ngikutin selera orang. Orang-orang ngikutin selera beliau. Beliau itu maker, pembuat selera, bukan ngikutin selera. Orang-orang begini langka, ya. Sangat susah ketemunya. Ya, semoga kita mendapatkan kembali ya orang-orang seperti ini. Amin. Ya. Laisal miskin at-tawafu alladhi tarudduhu al-luqma wa luqmatani wa tamra wa tamratani, bal huwa alladhi la yajid ma yughnihi wa yastahi min Allah ayas'al wa la yaftinu lahu fa yatasaddaq alayhi. Ya. Ini hadis luar biasa. Ini hadis Imam Ahmad. Ada juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang miskin itu bukan orang yang minta-minta ngemis. Nih dalilnya nih. Karena sudah banyak kejadian yang minta-minta, ternyata dia kaya. Cuma kalau dia minta-minta, kasih aja Pak ya. Karena dia minta-minta tiap hari, ngasihnya yang dikit-dikit lah, jangan banyak-banyak. 2.000, 2.000, 1.000. Karena dia tiap hari berdiri di tempat itu. Orang miskin yang sebenarnya itu orang yang dia tidak punya apa-apa yang cukup baginya, tapi dia malu untuk meminta-minta. Ya, maka kadang-kadang dia bekerja hal-hal yang di luar batas dirinya. Kadang-kadang dia perlu ngutang. Nah, ini ciri-ciri Pak. Ada orang yang dia berutang, itu pun sulit sekali dia untuk berhutang. Bahkan orang pun nggak percaya dia bisa mengembalikan hutangnya. Itu yang harus dibantu. Ada orang minta tolong sama kita, terus kita bilang, kamu bisa bayar nggak? Ah, itu orang begitu tuh yang bisa dan dia bilang, wah belum tahu nih. Mereka perlu dibantu sebenarnya. Namun ini kan cuma mudah dilafazkan Pak. Saya pun diuji begitu belum tentu lolos juga ya. Saya diuji begitu, jangan deh diuji begitu nih. Tuh usah deh. Ya kita ngasih aja. Kalau nggak bisa ngasih ya bilang nggak usah. Lagi nggak bisa minjemin, selesai. Gitu. Nggak usah bilang sok miskin depan orang, nanti miskin beneran. Harus diganti kalimat itu. Ya. Apa kalimat yang paling ringan menggantikan kata susah? Ya mungkin sekarang tidak sebanyak untung dulu gitu. Jadi ganti aja lafaznya. Mungkin tidak sebesar untungnya dulu. Kan istilahnya sekarang lagi rame cuan ya. Cuannya nggak sebanyak dulu, tapi alhamdulillah masih bisa jalan. Itu yang dimunculkan jiwa-jiwa positif. Karena banyak orang, setiap hari saya mendengar, bukan di sini, bukan di sana, di mana-mana, bahkan di kampus. Bayangkan di kampus Islam,
Dosen-dosen yang mengajarkan tentang teori-teori keislaman, omongannya begitu. Susah nih, susah. Ternyata mobilnya ganti terus. Susahnya karena ngeredit mulu ya. Suka ngeredit mobil. Gaya hidup di luar batas kemampuan gaji, jadinya susah. Kapan kita hidup tidak susah? Jika gaya hidup sesuai dengan kantong. Coba sesuaikan gaya hidup kita dengan kantong kita, Pak ya. Ngikutin kata orang, ada puasnya nggak? Satu kali saya bawa mobil saya yang biasa itu, Pak ya, tapi alhamdulillah duduk kemana-mana tuh ya. Terus apa kata si pengurus? Kalau Ustadz tuh mobilnya gede sekalian. Ya kita senyum aja, amin gitu aja ya. Jangan tersinggung juga, diaminin aja. Ada orang-orang yang kemudian memandang kita rendah cuma karena mobil kita beda. Makanya mohon maaf, tidak sedikit kawan-kawan saya para dai sebelum pandemi itu untuk membuat trust, membangun rasa percaya orang, trust building, itu datang kalau ceramah pakai mobil termahal yang ada di tempat itu, biar nanti dibayarnya mahal, honornya gede. Ya salam ya. Itu terjadi, Pak. Bajunya agak mahal-mahalin dikit ya. Handphonenya kelihatan mahalan dikit. Sepatunya kalau bisa yang harga-harga di atas 20-an juta. Kan bingung, Pak, mau ngasih berapa tuh? Waduh, berkasih 20 sepatu. 25, aduh, bingung ya. Itu hanyalah apa istilahnya, membangun trust secara zahir. Yang dibutuhkan orang dari dai apa? Makanan kolbu. Maka seharusnya yang dia bangun adalah trust dalam kolbu, yang berbicaranya dengan kolbu, yang kayanya dengan kolbu ya. Kiai-kiai kita dari dulu di kampung-kampung itu kaya kolbu, walaupun dia pakai sepeda ontel ya, malu Pak kita. Ini saya ngomong untuk diri saya sendiri dan para dai, udahlah, jangan kemudian membangun trust lewat penampilan fisik, bangunlah trust lewat batin. Zahir kita kan sama kayak ilmu-ilmu orang-orang neurologis dan ilmu orang hipnoterapis, persis sama. Hanya 10% yang zahir, yang batin itu 90%. Bangunlah kekayaan batin, maka orang-orang yang mendengarkannya akan, yang fakir-fakir itu dia akan merasa kenyang gitu. Maka kita menyaksikan sendiri, orang kalau butuh ilmu kolbu itu dari mana-mana Pak datang. Kajian Al-Badar itu kajian hikam ya, yang kita lakukan malam minggu. Itu dari seberang pulau datang. Cuma yang nggak butuh nontonnya dari seberang Bintaro. Ya alasannya macam-macam, pertanyaannya berat-berat tapi nggak mau datang. Tapi ada yang datang dari Banjarmasin, ada yang dari Sumatera, ada yang dari mereka datang. Kenapa? Kolbunya haus, maka asbab pun dia hadang. Hadmul asbab, akhir kepada fulus. Maka kita mau ditugaskan kemana-mana. Bahkan beberapa perusahaan itu nggak cocok dengan budaya kita. Kita ini kan suka liburan, Pak. Libur Ramadan, libur hari raya. Kalau masuk perusahaan tertentu, dia nggak kenal hari raya. Benar nggak? Ya, mereka hantam terus, nggak kenal di hari Jumat. Kita mau sholat Jumat nggak boleh meeting. Tapi karena butuh, karena memerlukan, akhirnya kita juga jalani.
Kapan kita kemudian memangkas halangan-halangan ini untuk mengambil yang rohani? Ya, semoga yang hadir termasuk yang memangkasnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Tapi dekat nggak, dekat jauh itu sama Pak. Bagi saya sama. Ya, jauh dekat itu kan urusan fisik, batinnya gimana? Kadang di dalam masjid pun pikiran bisa melayang kemana-mana, ya kan? Baik. Miftahul Jannah. Nah, ada sebuah riwayat Miftahul Jannah, riwayat Imam Tabarani, Imam Al-Hakim. Hubbul masakin. Kunci-kunci surga adalah mencintai orang-orang miskin. Bapak saudara makan Allah, Nabi itu tidak miskin, tapi beliau bergaya hidup miskin. Lifestyle-nya apa adanya, itu Nabi. Nabi istrinya 9 kan waktu wafat. 9 masing-masing itu Nabi kasih rumah Pak. Masing-masing Nabi kasih fasilitas, pembantu, kalau dulu itu budak, dan masing-masing diberikan kendaraan. Coba, itu miskin apa kaya? Antum ada yang sekaya itu? Karena ada yang kurang ajar ngomong Nabi itu miskin. Imam Subki bilang, yang bilang Nabi miskin itu umat kurang ajar, ya. Imam Subki apa yang ngomong? Bahkan beliau bilang ulang syahadat ente gitu. Imam siapa? Imam Subki. Kenapa? Kita sekarang, ya antum-antum ini kan suami-suami takut istri kan, istrinya atu. Duit banyak, tapi kan istri atu. Ya. Alhamdulillah. Itu udah ngerasa kesusahan. Nabi istrinya banyak. Kaya apa miskin? Kaya. Tapi beliau mengajarkan istri-istrinya, mari mencintai orang miskin. Masa setiap hari orang datang ke rumah Aisyah minta makan, Aisyah belum sarapan dikasih, kurma-kurma terbaik itu dikasih, gandum-gandum terbaik diserahkan. Ketika Nabi selesai mengurusi umat, Nabi pulang. Pas pulang nanya, wahai Humairah, adakah sarapan pagi ini? Apa kata beliau? Wahai suamiku Rasulullah, barusan ada seorang ibu bawa 3 anak belum makan 2 hari. Akhirnya aku berikan apa yang ada. Apa kata Nabi? Ya sudah, kita puasa. Ada nggak yang begitu Pak? Saya pun kayaknya nggak begitu Pak. Saya pun malu kalau baca riwayat ini, ya. Tapi ini udah mulai belajar, ya. Ini semenjak pandemi ini, sebelumnya malah ya, udah hampir 2 tahun ini. Di rumah nggak masak biasa. Bahkan saya memberikan kebebasan kepada pasangan saya. Kamu boleh masak, boleh tidak. Ya istri ya sukanya nggak masak, ya sudah nggak masak dia. Ada kan yang hobi masak, ini nggak hobi masak. Karena kalaupun dia masak nggak kemakan sama saya. Beda lidah. Dia lidah Jawa, kita lidah Padang, kan beda. Dia sendiri paham itu. Ya, ya begitulah Pak. Makanya sekarang kalau pulang ke rumah nggak ada, ya alhamdulillah gitu aja. Dan sekarang itu saya terbiasa tidak perlu makan nasi. Yang penting ada yang kemakan. Kurma boleh, buah pisang boleh, buah apa aja kemakan. Nggak ada roti, apa aja yang penting halal. Walaupun cuma sedikit, tapi perut saya masih aja tambah gede Pak. Ya, tambah maju aja deh nih. Untung kita agak tinggian dikit sama Allah kan. Coba kalau agak kurang, ini saya udah gendut kali Pak ya. Karena badan saya beratnya 85. Tapi yang di sono kayaknya 90 tuh ya.
Nabi meskipun beliau kaya, karena beliau punya akses dapat gaji. Beliau seorang pemimpin negara. Pemimpin negara gajinya besar apa kecil? Beliau dapat hak 1/5 harta rampasan perang. Setiap perang beliau punya hak. Beliau punya hak dapat gaji sebagai panglima perang, raja, plus jenderalnya. Panglima perang itu beliau. Setiap hari beliau menjadi konsultan. Ini konsultan melebihin psikolog. Psikolog kan lumayan, Pak. Kadang-kadang beliau bertindak sebagai dokter. Coba, ada ustadz kan yang ngeruqyah kaya kan di TV. Nabi kalau pakai itu jadi profesi gimana, Pak? Nggak perlu pakai ngobrol-ngobrol. Kalau si ustadz kan ngomong, kamu tahu siapa saya? Kamu tahu siapa diri saya? Kan gitu kayak si ustadz tuh yang sudah kaya itu. Kena antri di situ ya. Nabi kan nggak perlu gitu. Orangnya ditepuk, keluarlah wahai Rasul, keluar langsung. Coba Nabi buka klinik. Apa tuh? Klinik apa namanya? Pengusiran setan. Kayaknya Nabi paling kaya tuh, paling tajir tuh ya. Nabi nggak membuat profesi seperti itu. Kenapa? Beliau punya hak. 1/5 harta rampasan perang. Wah, itu udah sekaya orang itu. Jika saya menguasai misalnya Papua, 1/5-nya punya saya. Kira-kira gimana, Pak? Kaya nggak tuh? Maka kita lihat jenderal-jenderal zaman Soeharto, Masya Allah ya, Masya Allah, tanahnya di mana-mana ya, tanahnya di mana-mana, sawitnya di mana-mana. Itu baru jenderal bumi. Gimana Rasulullah? Maka Rasulullah sebenarnya orang yang sangat kaya. Semua istrinya punya fasilitas. Beliau pun punya kendaraan-kendaraan yang luar biasa. Nabi kan punya kendaraan macam-macam ya, ada keledai, ada kuda, ada onta, dan itu lengkap. Ada onta perang, ada onta harian, ada kuda perang, ada kuda harian. Lengkap semua Nabi punya. Kalau sekarang itu disebut humurun ni'am ya. Kedelai, saya susah nyebutnya ini kalau udah ngantuk begini nih. Kedelai apa keledai? Belum tidur, Pak, baru ketiduran bentar dibangunin. Kita udah nyampe, kira nyampe di rumah, ternyata nyampenya di masjid. Itu Nabi punya umurin ni'am apa umurin na'am bacanya itu ya. Itu luar biasa. Harganya seperti kalau sekarang ya, apa tuh yang merah itu apa? Ferrari. Itu persis. Nabi punya itu, Pak. Jadi antum coba buang pikiran bahwa Nabi itu miskin. Gak, Nabi itu kaya. Super kaya. Sampai kemudian Jibril ngomong, wahai Rasulullah, masih butuh lagi nggak? No, Uhud saya bisa jadiin emas. Kata Nabi, ntar aja, nggak usah sekarang. Karena itu sudah cukup bagi Rasulullah SAW. Tapi semua orang ngadu, tidak hanya makhluk namanya manusia, bahkan onta ngadu ke Nabi, kambing ngadu ke Nabi, kuda ngadu ke Nabi. Semuanya menggantungkan harapannya melalui wasilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah suruh, cepat sekali, Pak. Emang fakir sekali waktu kita ya. Nabi sering berdoa, Allahumma tawaffani miskina atau faqira ya. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan fakir, miskin, supaya nggak dihisab. Maka beliau sebelum wafat itu diserahkan semuanya. Disebutkan dalam hadis, nahnu ma'asyarul anbiya lam nuwarris dinaran wala dirhaman.
kami para nabi tidak mewarisi dirham, dinar, tapi kami hanya mewarisi ilmu. Ya. Ada 3 macam kefakiran. Ini penting sebelum kita selesaikan ya. Pertama, faqrul khalqi ilal haq, kefakiran hamba kepada Allah. Itulah yang disebutkan dalam surat Fatir ayat berapa tadi? 15 atau 13 tadi ya. Antumul fuqara'u ilallah, 15 ya. Fakir hamba kepada Khalik. Ini standar ya. Yang kedua, faqrul awam wa wa'adamul malu arad dunia. Ada fakir orang awam. Ada fakir yang ketiga, faqrun nafs. Orang yang fakir jiwa. Ini gawat. Kalau fakir jiwa itu yang kita tadi sebut mentalnya mental fakir. Mentalnya mental fakir ya. وهذا الفقير لا يغنيه شيء وهذا الفقر هو الذي تعوذ منه النبي sallallahu alaihi wasallam ya. Inilah yang Nabi sindir. Nabi enggak suka dengan orang yang bermental fakir miskin. Nabi suka dengan orang fakir miskin, tapi tidak suka dengan orang bermental fakir. Apa itu? Orang yang enggak pernah merasa cukup meskipun sudah ada kecukupan. Maka saya udah pernah nanya di sini, orang koruptor itu kaya atau enggak? Dia korupsi, dia sebenarnya udah berkecukupan kan? Iya. Kita masih hangat mendengar dulu ada profesor hukum, dia seorang lawyer, masih korupsi. Kurang apa duitnya udah banyak? Itu mental. Mental kalau dia noleh duit hijau gitu, itu berbahaya sekali. Semua kita seneng dapat duit, bener nggak? Tapi mentalnya jangan mental yang kalah sama duit itu ya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahabin labtagha ilaihima thalithan." Seandainya manusia itu udah punya aset 2 gunung, 2 lembah, dia nggak akan puas kecuali nambah yang ketiga. Makanya dulu kita waktu masih jomblo, gaji 50.000, oke, terima. Naik 500.000, oke, puas. Kemudian lihat, kayaknya orang enak ya punya motor. Beli motor pengen beli motor, kita belilah motor. Udah kebeli, gaji naik, jadi misalnya 5 juta. Waduh, kayaknya enak ya kalau punya mobil. Nyicil punya mobil. Beli mobil yang ya harga-harga 100-an. Pas dipakai kok kurang gede ya. Wah, kayaknya pengen yang gede lagi. Begitulah terus. Kayaknya enak ya kalau punya mobil segede itu. Dibelilah mobil segede itu. Gaji dia sekarang udah naik jadi 25 juta sebulan. Tapi mobilnya apa? Mobilnya cicilannya 15 juta sebulan. Sisanya berapa? Rumahnya cicilan 7 juta sebulan. Sisanya berapa? Ini mentalnya fakir juga jadinya. Maka masa pandemi banyak orang yang bergaji besar itu tiba-tiba dipecat atau tunjangannya habis. Sengsaranya bukan main. Gaya hidup melebihi kemampuan. Gak usah dipaksa, lepasin ya. Gak usah dipaksa, gak usah gaya-gayaan. Kita gak akan bahagia kalau orang ngomong kamu kaya ya, kamu keren ya. Enggak, kita gak akan bahagia. Bahagia itu kita yang tahu sendiri. Dia tersembunyi di dalam diri kita. Gak akan bahagia Pak dengan kata-kata orang ya. Maka orang yang paling sengsara di muka bumi adalah orang yang ngikutin selera-selera makhluk bumi. Orang yang ngikutin kata-kata orang di bumi. Nah,
Cukup belum Ustaz ya? Selarut cukup? Yang ngantuk antum nih. Ada yang belum tidur, antum yang ngantuk. Ada satu riwayat yang mau saya bacakan sebelum selesai. Sayyidatuna Aisyah mendengar Nabi bersabda, ya, iyyakum mujalasatil mauta, kamu jauhilah majelis, perkumpulan, komunitas, tempat tongkrongan orang-orang mati. Loh, kok orang mati bisa nongkrong? Gitu pertanyaannya. Maka bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, manil mauta? Yang engkau sebut tongkrongan orang mati itu siapa? Qala al-aghniya. Beliau mengatakan, yaitu orang yang sok-sok kaya, yang lifestyle-nya kayak melebihi dirinya. Itu pas Pak. Ada yang 1M kan? Ada yang 2M kan? Tas 1000 warisan. Jam. Kalau jam saya paling cuma berapa, ini pun hadiah juga Pak. Kita cek paling 5-6 juta. Orang di luar sana kalau lifestyle seharga Fortuner, seharga satu mobil, apa itu mobil Eropa, 2M, 3M, itu lifestyle. Ada kan yang begitu? Rolex tuh, apalagi itu yang mahal-mahal. Masya Allah. Ya. Jam kecil seharga rumah gede Pak. Ya. Itu lifestyle al-aghniya. Tapi hati-hati, ada orang-orang yang begitu tapi nyamar. Ada juga dia lagi sedang menyembunyikan dirinya, membalut dirinya dengan itu supaya orang suuzon nama dia. Ada juga yang begitu. Tapi kebanyakan tidak. Kebanyakan dia memang menikmati itu, menikmati gaya hidup itu. Maka Nabi menyebut mereka dengan orang-orang mati. Ya, kenapa? Dia mendengarkan kata-kata makhluk, tapi tidak mendengarkan kata-kata dalam hatinya. Ya, cukup ya barangkali ya. Maka teman-teman, sahabat-sahabat karena Allah, kesimpulan kajian kita pagi ini adalah marilah jadi fakir hanya kepada Allah. Bahkan kita jangan fakir kepada pasangan, jangan fakir kepada gaji dompet, jangan fakir kepada atasan. Siapa yang sudah fakir kepada sesuatu, dia akan menjadi hamba dan budaknya. Maka bebaskan diri kita dari fakir kepada selainnya. Fakirlah hanya kepada Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah. Ya, semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapat ini lebih utama daripada 100 rakaat, ya. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.